Could you be the one? Assalamualaikum teman-teman, saya akan menampilkan vlog pembelajaran yang berjudul Mengenal Virtual Private Server. Baiklah, kita akan mempelajari tentang mengenal VPS atau Virtual Private Server. VPS Virtual Private Server identik dengan teknologi server CD dengan tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan sebuah mesin dengan kapasitas besar dibagi ke beberapa virtual mesin. Secara umum, VPS dibagi menjadi beberapa VM Virtual Machines, di mana di setiap VM Viruma Virtual Server yang dapat diinstal pada sistem operasi tersendiri. Setiap virtual machine melayani sistem operasi dan perangkat lunak secara mandiri dan dengan konfigurasi yang cepat. Secara global, VPS sering digunakan untuk cloud computing. Software IoT menjalankan software robot forex untuk trading dan lain-lain. Apa itu VPS dan jenisnya yang perlu diketahui? Virtual Private Server atau VPS adalah teknologi server virtualisasi yang membagi sumber daya server fisik menjadi beberapa bagian virtual server. Pada virtual server ini, Anda selaku pemilik bebas secara penuh untuk melakukan konfigurasi dengan bantuan kontrol panel hosting, setting, dan menggunakan resource yang ada seperti install sistem operasi, software, plugin, dan lain-lain. VPS sekarang ini menjadi pilihan paling tepat dari segi keamanan dan kestabilan. Virtual Private Server jauh lebih baik jika dibandingkan dengan layanan shared hosting. Perlu diketahui, jika Anda menggunakan shared hosting, ruang yang ada pada server akan dibagi untuk semua pengguna. Jadi, bila ada satu pengguna yang bermasalah, dampaknya bisa kena kepada semua pengguna shared hosting. Selain itu, dari segi kecepatan, keamanan, dan kustomisasi shared hosting juga kalah jauh jika dibandingkan dengan layanan VPS. Selanjutnya, jenis-jenis VPS sekarang ini VPS tersedia dalam beberapa jenis. Jadi Anda perlu tahu jenis VPS sebelum memutuskan untuk membelinya. Berikut daftarnya. 1. OpenVZ. OpenVZ merupakan jenis VPS yang paling banyak dijual saat ini dengan penggunaan sistem operasi yang bekerja pada shared kernel server. VPS jenis ini hanya mendukung penggunaan sistem operasi berbasis Linux saja, jadi bila Anda membutuhkan VPS Windows, maka Anda harus memilih jenis VPS lainnya. Dalam hal penggunaan sumber daya, OpenVZ ini lebih rendah bila dibandingkan dengan VPS jenis lainnya, jadi tak heran jika banyak para penyedia VPS Indonesia yang menjual VPS OpenVZ ini dengan harga lebih mahal. 2. KVM. Jenis VPS yang kedua adalah Kernel Based Virtual Machine atau KVM. Keunggulan VPS KVM ini adalah kemampuannya untuk melakukan komunikasi dan terhubung dengan hardware, sedangkan untuk VPS OpenVZ harus menggunakan sistem operasi untuk bisa berkomunikasi. Jadi, untuk Anda yang membutuhkan server dengan kemampuan penuh, lebih baik memilih KVM VPS. 3. HVM. Jenis server virtual yang ketiga adalah Hardware Virtual Machine atau HVM yang virtualisasinya berada pada tingkat kernel. Untuk akses, HVM ini akan memberikan kebebasan kepada penggunanya hardware secara penuh. Sementara itu, dari segi fitur, HVM ini cocok digunakan untuk website-website besar dan toko online yang membutuhkan kemampuan server yang mumpuni. 4. Microsoft Hyper-V. Jenis VPS yang terakhir adalah Microsoft Hyper-V. Dari namanya saja, sudah bisa diketahui bahwa sistem operasinya menggunakan Microsoft Windows. Kelebihan dari VPS Hyper-V ini adalah kemudahan dalam penggunaan karena semua panel sudah menggunakan GUI Graphic User Interface. Namun, dari segi biaya, VPS jenis ini lebih mahal dari VPS Linux
karena Anda perlu membeli lisensi Windows secara terpisah. Motivasi belajar. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Assalamualaikum. Yang terakhir, biodata pembuat materi presentasi.